Kalau kamu bertanya tentang Ba'alawi, mereka itu bukan dzurriyyatku. Dzurriyyat itu artinya apa? Dzurriyyat itu artinya keturunan biologis yang terlahir dari pernikahan dan membawa DNA atau genetika. Itu artinya dzurriyyat. Nah, di situ kemudian apa benar ini hitungan falak saya beristikharah. Sampai akhirnya saya ketemu Rasulullah Muhammad dengan ciri-ciri beliau yang ada di kitab Syama'il Muhammadiyah dan Sahih Bukhari. Seperti misalnya aja, tingginya tidak tinggi dan tidak rendah, rambutnya bergelombang, suaranya lembut dan tidak pernah membentak atau meninggi. Kalau berhadapan dengan beliau, seluruh ilmu akan hilang, terserap, dan ya mendadak bodoh lah, seperti itu. Kemudian tangannya berbau minyak amber. Pernah apa enggak yang mendustakan mimpi saya disuapi Rasulullah dengan roti dengan bau tangan beliau yang berbau parfum amber? Tahu parfum amber apa enggak? Kemudian rambut beliau yang hitam, yang seakan-akan berminyak terus, ada tetesan air walaupun bukan, tidak diminyaki. Kemudian wajah beliau yang kotak dan rahangnya tegas terlihat, dengan jenggot yang tidak panjang seperti orang Wahabi kiai, tertata rapi. Dan beliau itu orang yang paling tawadhu yang pernah saya temui. Manusia yang paling tawadhu itu Rasulullah Muhammad. Nah, ketika bermimpi, karena saya memang istikharah, saya memang riyadhah selama 3 bulan, saya bertanya sama Rasulullah. Itu agak jauh kiai, itu jaraknya sekitar 3 meter waktu perjumpaan tanya soal Ba'alawi pertama. Saya bertanya, ya Rasulullah, kaum Ba'alawi itu cucumu atau bukan? Keturunanmu atau bukan? Rasulullah Muhammad saya tanyai seperti itu. Karena mimpi berarti saya nggak bisa ngatur formatnya ya. Dalam mimpi saya bertanya seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, setiap umatku yang beriman kepadaku, asal mereka beriman kepadaku, saya anggap mereka keluarga. Tapi kalau kamu bertanya tentang Ba'alawi, mereka itu bukan dzurriyyatku. Dzurriyyat itu artinya apa? Dzurriyyat itu artinya keturunan biologis yang terlahir dari pernikahan dan membawa DNA atau genetika. Itu artinya dzurriyyat. Kenapa? Karena cucu, misalnya ada Ba'alawi di aku cucu Nabi. Cucu itu maknanya luas. Cucu ideologis kah? Cucu murid kah? Cucu angkat kah? Atau cucuan? Ya kan? Kalau Ba'alawi yang disebut Rasulullah sebagai cucunya, jangan bangga. Semua umat muslim dianggap cucu Rasulullah. Tapi dalam mimpi saya mengatakan bahwa mereka bukan dzurriyyatku. Tidak membawa darah Rasulullah. Tidak membawa darah dan tidak membawa gen DNA enggak. Kalau nggak percaya, Ba'alawi rame-rame tes DNA sana, cepat. Rasulullah mengatakan Ba'alawi bukan dzurriyyatku. Redaksi Rasulullah seperti itu. Nasab mereka munqati'un wa maudu'un. Munqati'un, saya tanya sama sahabat saya, Sayyid Muhammad Ismail dari Jember, Pondok Bustanul Ulum, Mlokorjo, dzurriyyatnya Kiai Sepo Mloko, dzurriyyatnya Sunan Kudus. Saya tanya, munqati itu artinya apa, Kak? Beliau jawab, munqati itu artinya terputus, tidak ada kaitan sama sekali, gak ada kaitannya Kiai, gak nyambung sama sekali, 100% gak nyambung. Wa maudhu'un, maudhu itu artinya apa? Dipalsukan, direkayasa, artinya kepalsuan, ditimpa lagi kepalsuan, ditimpa lagi kepalsuan, ditimpa lagi halusinasi, ditimpa lagi rekayasa beratus-ratus tahun. Itu artinya maudhu itu dipalsukan berkali-kali. Makanya Ubaidillah nggak ada, Muhammad Said Mirdad nggak ada juga katanya. Nasabnya terputus 400-500 tahun. Ya memang seperti itu.
Rasulullah mengisyaratkan mereka bukan dzurriyyatku. Nggak ada DNA Imam Ali apa? J1 gitu. Ya, C1. Nggak ada. Terus kemudian munqatin wa maudhu, terputus dan nasab mereka penuh dengan kepalsuan. Kemudian mimpi saya yang kedua dengan Rasulullah itu menyayat hati, menyentuh, sedih, murka, marah dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu saya mimpi ketemu Rasulullah itu di depan makam Sunan Kudus, Kiai. Seakan-akan di depan makam Sunan Kudus. Jarak 1 meter saya sama Rasulullah. Rasulullah nunjuk-nunjuk begini, sampaikan sama seluruh bangsa Indonesia, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Beliau sambil gigi geraham beradu menahan marah, tangan sebelah kiri terkepal karena menahan marah, bukan melampiaskan tapi ditahan. Aku sambil nunjuk dadanya gini, Kiai, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Aku Rasulullah Muhammad murka. Aku Rasulullah Muhammad benci terhadap orang yang mengaku dzurriyyatku, keturunanku, mengaku nasabku, mengambil silsilah nasabku, digunakan untuk menginjak umatku, menghina umatku, memeras darah dan keringat. Itu Balawi banyak nipu orang pakai nama Rasulullah buat ngambil uang itu, Kiai. Itu kan darahnya kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan, buka Sahih Muslim, man ghasyana falaisa minna. Buka kitab Sahih Muslim, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami golongan kaum muslimin, bukan termasuk golongan kami. Jadi Rasulullah Muhammad itu ketahuan asli atau nipunya, Kiai. Itu kalau Rasulullah Muhammad dijumpai dalam mimpi atau pengalaman spiritual, pasti mengajarkan Al-Quran atau hadis, dan tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran, tidak mungkin bertentangan dengan fakta ilmiah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ucapan Rasulullah ketika hidup, dengan fakta ilmiah, dipastikan itu bukan Rasulullah. Atau pura-pura mimpi, ngarang halusinasi. Gitu. Jadi Rasulullah sudah mengancam, khususnya yang diancam seluruh klan Ba'alawi, jangan lagi setelah ini mengaku dzurriyyat Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, bukan termasuk golongan kami, jamaah kaum muslimin. Jangan kau gunakan nama Rasulullah untuk menginjak umatnya, untuk menghina umatnya, untuk memeras darah dan keringat umatnya. Rasulullah marah. Paham? Kalian itu bukan keturunan. Kalau kalian memang keturunan, datang ke sini untuk tes DNA 7 kali 24 jam, kami tunggu. Gak punya uang, kami bayar. Setuju, Kiai? Setuju. Datang ke sini, ke Pleret ya? Ke Pleret, ke Raudatul Fatihah Ya. Kita patungan. Ya, saya bayarin nanti. 7 kali 24 jam. Kalau enggak, jangan ngaku lagi sebagai dzurriyyat Rasulullah. Penipu kalian itu. Kemudian mimpi saya yang ketiga, itu saya dipesan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kepada salah satu cucunya. Beliau menyebut dengan nama KRH Faqih. Masih ingat nggih? KRH Faqih. Kenapa Rasulullah menyebut seperti itu? Ya saya nggak tahu. Itu bukan keilmuan saya. Itu nanti biar KRH Faqih yang menjelaskan. Dan dalam mimpi itu Rasulullah menjelaskan bahwa kamu jangan takut, kamu jangan tunda-tunda lagi. Sampaikan mimpi itu kepada KRH Faqih untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia. Begitu. Jadi setelah itu ya saya tidak mungkin menunda lagi. Saya langsung japri karena kebetulan nomornya pernah saya simpan, Kiai. Pernah satu grup WA. Begitu, Kiai. Terima kasih. Terus saya ini tanya, penasaran juga ya. Saya boleh tanya, ini cucu apa ini? Cucu ideologis atau cucu apa? Kalau dari penjelasan itu dia cucu ideologis. Cucu ideologi. Dan cucu
Biologi. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Nah sekarang saya gantian tanya. Halo Beb. Halo. Jangan dipanggil Habib ya. Oh, ya, Syahid. oh saya ya. Yang Habib jangan dipanggil Syahid, yang Syahid jangan dipanggil Habib. Betul. Habib itu Yahudi. Oh, Habib itu Yahudi. Oke. Al-Maidah 18, ayat 6 itu dibenci sama Allah. Oh iya. Kok bisa dipanggil sama Rasul KRH itu gimana ceritanya? Monggo. Orang awam kan taunya KRT. Orang awam kan taunya KRMH. Kenapa bisa dipanggil KRH? Saya sendiri juga heran. Tapi karena itu dawuh Kanjeng Nabi, ini saya takut masalah ini karena saya sama sekali merasa shock. Bukan saya senang, tapi saya justru merasa malu dan tidak pantas kalau Kanjeng Nabi memang benar dalam mimpi itu menyebut seperti itu. Sebenarnya apa perlu diceritakan? Tidak perlu ya. Diceritakan saja Kiai, biar saya nggak jadi korban bully seluruh Indonesia. Jadi saya sendiri juga akhirnya kenapa kok Rasulullah menyebut KRH? Jadi begini, saya gelar KRT Kanjeng Raden Tumenggung saya dapat dari Keraton Surakarta di Ningrat. Nah itu gitu. Yang ini kekancingannya resmi, raja yang tanda tangan, bukan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua dari Sinuwun Sultan Surya Alam Demak, entah apapun ceritanya ya kan, yang jelas pokoknya beliau yang berhasil menegakkan Keraton Demak sekarang ya kan, terlepas dari banyaknya pertarungan atau perpecahan di antara keluarga, saya tidak mau turut campur tangan di situ. Tidak. Dan itu satu-satunya sultan yang pandai memijat. Dia punya keahlian supranatural ya. Juga tobit, itu gitu lah. Dari Sultan Surya Alam saya dikasih kekancingan Kanjeng Raden Mas Haryo KRMH. Lah kalau Rasulullah menyebut KRH itu saya buka literasi, KRH itu gelar untuk kalau nggak salah untuk udek-udek ya, turun ke-6 dari raja. Wah, wallahu alam, apakah benar seperti itu ya, nanti kita telusuri benar tidaknya. Tapi kalau dari HP kan kira-kira ya, jangan bahas itu, saya tidak berani. Nanti aja, kalau saya sudah dapat kekancingan baru saya buka ke umum. Sudah dikonfirmasi, sudah terkonfirmasi ya, kalau memang sesuai dengan data di keluarga kami, dari komparasi, kompilasi, kolaborasi dari berbagai pihak, ada indikasi ke salah satu Hamengkubuwono, saya garis ke 6 melalui BPH Fulan. Itu kalau memang benar ya berarti Rasulullah menyebut KRH itu memang benar dari turun ke 6, artinya udek-udek. Nah itu, tapi saya tidak berani menyebutkan dan saya juga tidak berani menyampaikan di sini. Khawatir saya salah. Kalau salah kan malu-maluin. Apalagi kalau kemudian ternyata ya itu tadi saya dianggap cucu Kanjeng Nabi. Waduh, ini saya tidak kuat saya menerima beban ini karena saya merasa tidak pantas demikian. Kalau Gus Suat jelas pantas ini. Walaupun kami masih kerabat, tapi beliau lebih pantas. Karena apa? Karena ada buktinya. datuknya itu langsung wali kutub. Mbak Abdul Rauf ya. Mbak datuk saya itu sepupunya Mbak Abdul Rauf, Kiai Madya Kromo, cucunya Kiai Syabuddin Mekaten. Kalau panjenengan mungkin pantas karena mimpi Kanjeng Nabi berkali-kali. Kalau saya mohon maaf tidak pantas. Darah saya merah bagaimana darah orang Nusantara. Saya makan di bumi Indonesia tidak mengenal kasta. Orang biasa saja lah, orang umum aja lah saya. Oke, gitu lanjut ini kayaknya topiknya belum selesai. Masih ada satu kitab lagi ya. Kemudian para YouTuber yang suka merosting saya, silahkan buka kitab Sa'adatud Darain fi sholati ala Sayyidil Kaunain ya, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, halaman 425. Di sini menerangkan bahwa ketika seseorang mimpi bertemu Rasulullah itu tidak bisa diserupai oleh setan. Pertama, yang kedua, dan di sini mimpi bertemu dengan Rasulullah itu Rasulullah bisa mewujud dalam berbagai macam wujud. Ada yang saya sendiri kayak gini, pernah ditemu Rasulullah dalam wujud orang tua usia 60 ya Kiai ya. Pernah usia paling tampan 30-an, yang keindahan Rasulullah ketika menjemput saya di depan gerbang pintu surga. Itu cahaya Rasulullah mengalahkan cahaya surga. Makanya benar kalau cahaya surga dengan cahaya Rasulullah itu kalah indah. Dan tujuan para wali itu hanya
berkumpul bersama Rasulullah. Bukan surganya. Bukan surganya. Kenapa? Ya karena Rasul di surga ya kita ikut Rasulullah. Ya. Gitu. Di sini dijelaskan halaman 425 bahwa banyak para ulama, banyak para orang soleh itu berjumpa dengan Rasulullah dengan berbagai macam wujud beliau. Jadi jangan heran, panjenengan baru ada orang mengatakan mimpi ketemu Rasulullah lebih dari 20 kali, heran. Ada riadohnya, ada perjuangannya, enggak tidur, ngarang, mimpi, halu, buat dawet, buat ngamen, buat menginjak, naudzubillah min dzalik, Buat ngawinin cewek. wah, naudzubillah min dzalik. Kalau bosen dibuang. Ya. Belanjanya minimalis. Masa korbannya 26? Pas-pasan. Masa korbannya 26? Siapa itu yang korban 26 itu di Jakarta itu? Iya. Marga siapa itu? Ya. Ada itu. Itu korbannya juga telepon saya itu. si Wah, Bagio itu. repot. Ya. Ingat ya, hadis Rasulullah buat kaum Ba'alawi di tahun ini, man ghossana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Ayo mari kita ulang. Man ghossana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Yang Habib jangan ngaku Sayyid, karena Habib itu kan turunan Yuya, Kiai. Turunan Yahudi. Iya, turunan Habib. penasihat Fir'aun. Ya. Gimana mau ngaku Sayyid? Yang Sayyid jangan dipanggil Habib. Wah, iya. Ya, Rasulullah nggak boleh. Soalnya ini mohon maaf Kiai, Ya. di YouTube banyak channel-channel yang asalnya titik-titik, Habib titik-titik, bin titik-titik, berubah jadi Sayyid sekarang. Ya. Itu kalian sudah menasabkan yang bukan leluhur kalian. Betul. Pesan Rasulullah dalam mimpi saya, ya, janganlah seseorang menasabkan kepada orang yang bukan leluhurnya. Makan dibelokin itu dosanya lebih berat. Misal ini Kiai Fuad ngaku keturunan Sultan Brunei, kurang ajar atau enggak kira-kira? Kurang ajar banget. Kurang ajar. Iya. Tapi lebih kurang ajar lagi kalau makam keturunan Sultan Brunei dibalawikan. Iya, Coba iya. kalau di Brunei gimana itu yang dibalawikan itu? Oh, hukum pancung. Hukum pancung ya? Iya. Kenapa Kiai? Nah kan Brunei itu negara Syariat Islam. Ya. Untung kalian di Indonesia itu gak dipidanakan, untung. Ya. Sekarang Balawi seluruh Indonesia ya, siapapun itu, dengerin saya bicara. Ketika Rasulullah itu perang Khaybar, buka kitab masing-masing. Ketika Rasulullah perang Khaybar, itu Rasulullah pernah menghalalkan nikah mut'ah, kain kontrak, tertera di semua kitab. Ya. Tapi ketika perang Khaybar selesai, Rasulullah menghapuskan hukum halal pada kawin kontrak nikah mut'ah. Jadi ada nasahnya, ada penghapusnya. Balawi, kalian telah mengaku sebagai zuriat Rasulullah, 200 tahun menipu bangsa Indonesia. Kalian harus meralat perkataan kalian secara terang-terangan di seluruh pengajian kalian. Mengakulah kalau kalian bukan keturunan atau zuriat Rasulullah. Karena apa? Sifat Rasulullah itu amanah, bisa dipercaya. Kemarin kalian kenceng-kenceng, di dalam darah kami mengalir darah Nabi. Sekarang kalian harus meralat, karena di anak kalian nggak ada darah Rasulullah. Darah Yuya, penasihat Fir'aun, iya. Darah Yahudi Askenasi, iya. Kalian harus mencabut dan meralat perkataan kalian. Kalau enggak, kalian berarti tidak bersikap amanah. Salah satu sifat Rasul. Kalian juga harus menyampaikan bahwa kalian itu korban doktrin leluhur. Sampaikan kalau kalian secara tes DNA tidak bersambung kepada Rasulullah. Sampaikan ke jamaah kalian dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena di antara sifat Rasul adalah tabligh, harus menyampaikan kebenaran. Sebenarnya Kiai, kemarin menyampaikan mimpi Rasulullah soal Balawi itu berat sekali. Berat banget, karena saya pasti orang yang akan dibully pertama kali seluruh Indonesia, yang akan diburu, yang terancam keselamatannya, yang akan dipersekusi. Monggo kalau ada yang mau mempersekusi saya, memburu saya pastikan akan tuntut di ranah pidana. Dan jangan lupa Laskar Nusantara sudah bangkit, sudah bergerak.
Sekali lagi ada persekusi, sikat habis. Dan siap bersama panjenengan. Iya. Pidana nggih. Itu adalah sekarang Berapa tahun pidananya? Wah, jangan tanya sudah. Iya. Kalau sampai melakukan. Gak usah sampai pidana, kita pedang punya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya nggih, saya berkonsultasi sama guru mursyid saya. Kemudian saya berat untuk menyampaikan ayat ini. Guru saya mengajar 2 ayat. Yang pertama, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah engkau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dan janganlah engkau menyembunyikan kebenaran padahal engkau tak tahu. Saya memang demi Allah diutus Rasulullah untuk menyampaikan mimpi saya, untuk menghentikan penipuan kaum Ba'alawi, Bani Yuya, penasihat Fir'aun. Memang saya yang diutus Rasulullah, dan saya diutus mengaku sebagai utusan beliau. Gak mungkin saya berani mengaku utusan Rasulullah kalau Rasulullah sendiri yang gak merintah. Karena Rasulullah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong untuk mengatasnamakan saya, menyangkut nama saya, Betul. silahkan pilih tempat tinggalnya di neraka manapun, silahkan. Oh ya, fat naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang mencatut nama Rasulullah untuk kebohongan, ya dia sudah memesan kapling komplek dalam neraka. Begitu. Kemudian yang kedua Kiai saya tanya sama guru ini, gimana guru, saya berat ini, saya akan dimusuhi seluruh Indonesia yang muhibbin pro Ba'alawi ini. Guru, gimana saya akan diancam, dipersekusi, dibully, dikejar dan lain-lain. Guru saya mengatakan surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan tidak ada pilihan bagi orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulullah telah menurunkan suatu ketetapan dan perintah, kecuali hanya patuh. Dan barang siapa yang membangkang terhadap perintah Allah, perintah Rasulullah, dia sungguh sangat sesat yang sangat jauh. Begitu terjemahan bebasnya. Karena saya diperintah untuk menyampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Saya sampaikan dengan resiko saya mati, saya dipersekusi, saya dikejar, saya dibully, dan saya dihinakan, di roasting di mana-mana. Saya terima sebagai konsekuensi dari tugas. Dan insya Allah tidak akan pernah mundur untuk selama-lamanya, membebaskan bangsa Indonesia dari perbudakan ideologis dan spiritual. Merdeka! 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 Merdeka. Ini mohon maaf Kiai, saya nunggu untuk disumpah dan mubahalah ini. Saya sudah sakit dan marah terhadap pelecehan Ba'alawi. Saya ambilkan Quran. Ya, ini sumpah gimana ini? Pak apa itu? Mubahalah gimana ini nanti? Jadi kalau kepengen saya Kiai Ya. kalau saya berbohong, saya tidak diutus Rasulullah dan mengaku diutus Rasulullah. Ya. Nah, ini Quran ya. Nggih. Bisa dilihat ya. Ini mau bermubahalah sekarang? Ya silahkan. Oke. Saya sudah nunggu 2 minggu Kiai. Oke, siap. Itunya, apa namanya itu? Ya. Cangkir kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.